Nona Jiang, bahaya kembar ini terlalu besar. Ayah anaknya mana? Song Huaisu, kamu orang baik sekali. Nona Jiang lebih kuat lagi. Bisakah aku membuka mata, dan anak sudah kuliah? Selamat ulang tahun. Fei Fei, bukankah kamu paling suka anjing kecil? Apakah kamu suka aku seperti ini? Sekolah. Siapa orang-orang ini? Anakku. HP. Kenapa HP berubah jadi begini? Tahun 2025. Aku terlempar ke 20 tahun kemudian. Aku masih terlihat seperti 20 tahun yang lalu. Jiang Tinchuan, kamu demi Fei Fei kami benar-benar rela mengorbankan segalanya. Jiang Tinchuan. Selamat Xiao Yu, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Anak perempuan diberi nama Li Chu. Anak laki-laki diberi nama Tinchuan. Anakku. Kenapa anakku jadi anjing orang lain? Jiang Tinchuan. Anak laki-laki itu ada tahi lalat di wajah dan ada tanda lahir berbentuk hati di pantat. Imut sekali. Tahi lalat di wajah ini tidak salah, itu anakku. Dan berbaliklah. Kamu gila ya? Dia siapa aku tidak tahu. Kayaknya bukan teman sekelas kita. Aku ibumu, kemarilah. Fei Fei. Benar-benar orang gila yang aneh. Kakak kami sedang merayakan ulang tahun. Pintu di sana, silakan pergi sendiri, hati-hati di jalan. Jiang Tinchuan, berhenti, kamu kenal Cui Lanyin? Cui Lanyin adalah sahabat karibku. Aku menitipkan kamu padanya. Kamu lahir di rumah sakit ibu dan anak Jiang Cheng. Ulang tahunmu tanggal 1 April saat kamu baru lahir. Ada tanda lahir berbentuk hati di pantat kiri. Bagaimana mungkin kamu ibuku? Kamu masih sangat muda. Kamu tinggal di Villa No 6 Jiang Shuiyuan. Kode brankas adalah tanggal lahirku 800.812. Kalau kode kartu hitam? 800.814 ulang tahun si Playboy. Anak, aku ini ibumu yang sebenarnya. Ayo kita semua ke rumahku, aku sudah siapkan hadiah untuk kalian. Tas edisi terbatas, model mobil, semua dapat bagian. Fei Fei si cantik kampus benar-benar dermawan. Ayo kita pulang. Gimana kalau kita pulangnya nanti saja? Kenapa? Kamu ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Ibu. Bukan ini rumah kita. Kamu ngapain di belakangku? Ibu. Aku sudah pinjamkan rumah ini ke Fei Fei. Dia sendirian, kasihan. Teman-teman sekelas kita semua mengira itu rumahnya. Jangan sampai kamu bocorin ya. Kamu pinjamkan rumahnya ke dia, terus kamu tinggal di mana? Bukan itu kandang anjing yang aku buat untuk Wancai. Aku seorang pria, sedikit menderita, tidak apa-apa. Bukan di rumah kita banyak kamar. Kenapa kamu harus tinggal di kandang anjing ini? Fei Fei belum setuju jadi pacarku. Aku tinggal di villa, dia tidak nyaman dan aku juga tidak bisa mengambil keuntungan darinya. Gimana kalau kamu sekarang naik taksi ke Leshan, kamu turunkan patung Buddha besar itu? Kamu duduk di atasnya gimana? Ibu. Fei Fei benar-benar baik, dia layak mendapatkan yang terbaik. Benar-benar baik. Teman-teman yang datang hari ini, aku sudah siapkan oleh-oleh untuk kalian. Semua dapat bagian. Fei Fei, kamu benar-benar kaya ya? Pantas saja disebut si cantik kampus. Tas ini harganya puluhan ribu.
Ini semua model klasik nilainya bisa naik. Aku baru saja rencana ganti tas baru. Ini semua belum pernah aku pakai. Semua aku berikan ke kalian Fei Fei. Kamu baik sekali. Kamu jelaskan dengan jelas itu semua kan tas aku. Ibu. Bukan kamu sudah meninggal. Aku lihat itu semua diam saja tidak ada gunanya. Ibu anggap saja ini hadiah pertemuan untuk calon menantumu. Hadiah pertemuan. Tin Chuan. Fei Fei. Tin Chuan, hari ini kamu sudah bekerja keras. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan bersenang-senang seperti ini. Tidak apa-apa. Fei Fei, kamu terlalu baik hati. Begitu baik kepada semua orang, yaitu Jiang Tin Chuan. Yaitu Su Xiaohua, anjing penjilat sejati. Aduh, jangan bilang begitu. Kita semua teman sekelas tentu saja harus bermain bersama. Baru seru. Fei Fei, kamu sangat baik. Pergelangan tanganku sakit sekali, Tin Chuan. Kue ini adalah potongan terakhir kamu seharusnya. Tidak keberatan kan? Tidak apa-apa, aku tidak bi. Tidak keberatan apa sih? Su Fei, orang lain tidak tahu tidak apa-apa. Kamu masih berpura-pura. Silakan kamu sekarang segera tinggalkan rumahku. Kamu kenapa, Ibu? Tin Chuan ini temanmu ya? Kalau bilang ini ibuku mungkin semua orang tidak akan percaya. Aku teman Jiang Qingyu. Ya ampun, ini benar-benar sertifikat properti. Rumahmu. Tin Chuan. Ibu. Banyak orang melihat. Jangan buat Fei Fei malu. Kamu selalu memikirkan dia menganggapmu apa? Mengambil rumahmu, memuaskan kesombongannya, cadangan saja lebih baik darimu. Dia orang yang aku suka. Aku akan memberinya yang terbaik, dia tidak. Fei Fei. Ini memang rumahnya. Rumah ini bukan warisan ibumu ya, kok jadi miliknya? Ini memang rumahnya. Fei Fei adalah putri yang tinggal di villa mewah. Pasti ada kesalahpahaman. Jadi teman Su Fei, kamu yakin sekarang tidak pindah sendiri? Harus menunggu aku memanggil polisi untuk memintamu pindah. Siapa yang bilang dia harus pindah? Itu Lin Xiao Chao. Pasti akan membantu Fei Fei kita. Jiang Tin Chuan pintu saja tidak bisa jaga. Membuat Fei Fei malu, kamu benar-benar sampah. Lin Xiao. Fei Fei, tidak apa-apa, rumah ini memang milikmu. Hari ini tidak ada yang bisa mengusirmu. Kamu siapa sih? Ikut campur urusan orang lain. Teman, mungkin kamu tidak mengenalku. Tapi ayahku adalah Song Huaisu. Song Wai, dasar brengsek. Aku melahirkan anakmu tapi kamu bahkan tidak muncul saat aku meninggal karena kesulitan melahirkan, dan sekarang ada anak besar ini. Kamu benar-benar pantas mati. Anak besar Song Huaisu. Bagaimana? Takutkan. Lajepila ayo. Ayahmu apa? Ayahmu melahirkan kamu yang brengsek ini. Dia punya apa sih yang bagus? Kamu. Kamu memang gila. Mau pakai sertifikat rumah palsu untuk mengusir pemilik asli villa ini. Kamu mimpi siang bolong ya? Benar, aku lihat beberapa orang. Otaknya rusak karena gengsi. Kenapa kamu tidak bilang? Menara Oriental Pearl juga milikmu. Otak itu bagus tapi tidak semua orang memilikinya. Halo manajemen, tolong cari Xiao Xiang. Kamu ngapain sih? Ada anjing gila di rumahku, kamu tidak lihat ya? Aku kasih hitungan 3. 3. Anjingnya di mana? Xiao Zhang, orang-orang ini masuk tanpa izin. Harusnya kamu usir mereka kan? Ya ampun Nona Jiang. Akhirnya kamu kembali. Kok kamu masih muda banget? Kalian siapa sih? Apa yang terjadi, Fei Fei? Kenapa manajemen tidak mengenalmu? Fei Fei, sekarang semua orang di sini, tunjukkan sertifikat rumah asli. Kasih lihat ke mereka. Aku tidak tahu. Rumah ini dibelikan ayahku untukku. Ayahku masih di luar negeri untuk urusan bisnis, belum kembali.
Segera pergi atau kami akan menghubungi polisi. Villa mewah Susi cantik ternyata milik orang lain. Jangan-jangan dia palsu. Sudah dengarkan? Ini rumahku. Kalian bisa pergi sekarang. Teman jangan keterlaluan, tunggu ayah Fei kembali. Kalian semua akan kena batunya. Song Huaisu anakmu sama brengseknya seperti kamu. Lagi pula aku juga tidak mau tempat jelek ini teman Su Fei. Kamu tahu kenapa rumah ini jadi milikku? Karena ayahmu berhutang padaku. Banyak sekali uang. Tampan karena kamu sangat melindunginya. Lebih baik kamu keluarkan 30 juta untuk membeli rumah ini dan berikan kepada Putri Fei Fei Mu. Meskipun villa di 11 Yubei ini mahal, tidak lebih dari 20 juta. Aku bilang, ayahnya berhutang padaku lagi pula. Di villa ini ada banyak barangku. Tampan kamu sangat dermawan. Ayahmu adalah Song Huaisu, 30 juta ini bagimu. Bukan hal yang sulit kan? Hanya 30 juta. Tampan, kau rela mengeluarkan uang banyak demi kecantikan. Sungguh dermawan. Terima kasih. Ayo pergi bodoh. Mama, Ayo. Lin Xiao, kamu sangat baik padaku. Saat ayahku kembali ke negara, aku akan memintanya segera mengembalikan uangmu. hanya 30 juta bisa membuatmu melihat. Jiang Tinchuan si penjilat ini juga berharga. Lin Xiao memang layak disebut pangeran kota Jiang. 30 juta bahkan tidak membuatmu berkedip. Aku tidak punya 30 juta, tadi aku menggunakan kartu ibuku. Sekarat. Jiang Tinchuan. Bagaimana ibuku bisa datang? Sembunyikan apa, ada apa yang tidak bisa aku lihat. Lepaskan. Mama, Lepaskan. Ujiannya bagus memang anakku. Turunan 90 lebih. Jiang Tinchuan. mama tubuh dan kulit. Diberikan oleh orang tua kamu yang bilangkan. Turunan. Seorang bodoh yang selalu peringkat akhir, dapat 9 juga tidak aneh. Teman sekelas Jiang Qingyu sekarang waktu kelas. Seharusnya kamu tidak salah kelaskan. Perkenalkan, mulai hari ini. Aku resmi pindah ke kelas ini ke depannya. Mohon bimbingannya. Mama kamu akan menjadi teman sekelasku. Jiang Tinchuan. Aku hanya memberimu 1 semester, berubahlah. Jadilah siswa yang baik dan berprestasi. Bisakah kamu melakukannya? Bisa, aku bisa. Aku pasti bisa. Melompati gerbang naga ikan mas sudah tidak mungkin. Anjing husky ingin menjadi anjing langit. Lin Xiao, ibumu menunggumu di pintu. Di sini tidak ada orang kan? Ibu, kenapa kamu datang? Kamu ke sini. Ibu, 30 juta sebenarnya apa yang terjadi? Uang di kartu saya kamu transfer sampai habis. ibu. Saya hanya membantu teman sekelas saya. Bantuan apa yang butuh 30 juta? Ibu, keluarga Su Fei mereka ada masalah. Ayahnya di luar negeri, tidak bisa dihubungi, jadi saya mengambil keputusan sendiri. Membelikannya sebuah villa di Shizi Bay. Apa katamu? Jangan khawatir ibu, tunggu ayah Fei kembali. Uang pasti akan dikembalikan kepada kita, apalagi kamu selalu ingin saya mencari.
Pacar yang sepadan kan? Sekarang juga hubungi teman sekelas itu. Atau kembalikan uangnya kepada saya. Kalau tidak, ambil kembali rumah itu. Ibu, Selesai kalau saya tidak mengembalikan. Identitas anak orang kaya akan terbongkar. Jiang Tinchuan, ini semua salahmu. Kamu membuat saya berhutang 30 juta kepada Lin Xiao. Fei Fei. Villa di Sisi Bay sekarang. Saya juga tidak bisa mengurusnya. Villa di Sisi Bay. Bukan rumah yang ditinggalkan ibumu untukmu kan? Kenapa sekarang jadi miliknya? Jiang Qingyu memang. Villa di Sisi Bay dulu memang milik ibuku. Tapi sekarang memang miliknya. Apa? Apakah Jiang Tinchuan benar-benar anak miskin yang tidak punya apa-apa? Lalu apa gunanya ibu menyuruh saya berusaha mendekatinya? Kamu juga tidak ingin saya berhutang banyak kepada Lin Xiao kan? Bisakah kamu cari cara? Pinjam uang atau apa? Ya Fei Fei. Saya punya kartu ini, kamu pakai dulu. Yang lain saya akan cari cara. Tinchuan, ibu saya selalu bilang. Dia bisa percayakan saya pada kamu, dia akan tenang. Kalau gitu saya duluan ya. Baik. Ibu. Dengar dulu penjelasan saya. Wah, dermawan banget ya. Jiang Tuan muda. Ibu Su Fei dan Tante Su. Sangat baik pada saya sejak Tante Lanyin sakit parah dan pergi ke luar negeri. Saya selalu diurus Tante Su. Dia kena radang jantung parah, saya nggak tega lihatnya. Oke. Ini bukan sepenuhnya salah kamu. Saya juga salah nggak nemenin kamu. Bocah bodoh, biar kamu tahu sifat asli ibu dan anak itu. Su Fei si cantik sampai nggak punya uang buat makan sampai ke kantin. Apa uang saku dari Jiang Tinchuan nggak cukup? Jiang Qingyu, kamu ngomong apa sih? Sebentar lagi, Lin Xiao akan ajak seluruh kelas kita ke Yunshang Zhenjing. Kamu tahu itu apa? Jiang Qingyu, saya tahu kamu suka Jiang Tinchuan. Gini aja. Kamu kasih saya 30 juta, saya kasih dia ke kamu. Jiang Tinchuan si bodoh itu segitu berharganya ya. Setiap pagi dia antar sarapan. 10 tahun nggak pernah bolong. Dia juga kerja antar makanan nabung buat beli tas baru buat saya. Kalau muka saya agak nggak enak, dia pasti bikin lelucon buat bikin saya senang. Iri nggak asal kamu kasih uang. Semua keistimewaan ini bisa jadi milik kamu. Dia baik banget sama kamu, tapi kamu perlakukan dia kayak anjing. Pantas nggak sih? Dia pantas. Jiang Qingyu, kamu ngatur saya. Sudah. Ibu. Mungkin saya nggak cukup baik. Nilai juga jelek. Wajah juga biasa aja ya. Kamu si jenius. Kok bisa kamu meragukan diri sendiri? Otak kamu kenapa sih? Jelas-jelas dia yang buta. Fei Fei benar. Aku tidak bisa memberinya apa yang dia inginkan. Anakku yang bodoh. Bagaimana bisa kamu begitu tidak berguna dan gila? Apa kamu mau ikut acara transformasi? Ayo mama ajak kamu berubah. Fei Fei, berlian di gaunmu ini. Benar semua kan? Tentu saja. Aku alergi dengan barang palsu.
Aku minta maaf atas kejadian di Sisi Bay kemarin. Itu kesalahan sekretaris ayahku. Lain kali aku ajak kalian semua main lagi. Aku bilangkan Fei Fei kita, putri keluarga Su. Baiklah, hari ini aku yang traktir. Ayo kita semua masuk. Maaf. Hari ini Cloud Top Paradise kedatangan tamu penting. Sementara tidak terbuka untuk umum. Tamu penting. Siapa tamu pentingnya sampai begitu spesial? Sampai-sampai Cloud Top Paradise harus dikosongkan. Lin Siheng itu putra mahkota keluarga Song. Jangan-jangan kepala keluarga Song sendiri yang datang. Semua sabar dulu ya. Kayaknya ayahku yang akan datang. Lin, ayahmu keren banget. Bisa bikin Cloud Top Paradise dikosongkan untuknya. Tentu dong, ayahku itu Song Huaisu. Cloud Top Paradise ini. Selalu hanya buka khusus untuk keluarga Song. Ya ampun, kalau aku lahir di keluarga seperti itu, aku pasti tertawa sampai bangun tidur. Ayahku datang. Jiang Tinchuan. Kok bisa kamu? Jangan-jangan Jiang Tinchuan si miskin ini benar-benar dekat dengan wanita kaya. Jiang Tinchuan, baju yang kamu pakai ini, jangan-jangan sewaannya Jiang Tinchuan. Kamu tidak perlu memuaskan egimu dengan pura-pura kaya di depan teman-teman. Motor listrikmu saja bekas. Apa yang kamu lakukan cuma bikin aku jijik. Viva. Aku tahu kamu meremehkanku. Cepat kembalikan semua barang itu. Kamu tidak perlu melakukan ini untukku, aku tidak mau melihatmu tersesat. Jiang Tinchuan, kamu tahu Cloud Top Paradise itu tempat apa? Hari ini kalau kamu bisa masuk satu langkah saja. Aku cuci kepala sambil berdiri terbalik. Teman Chen Yue punya kepribadian unik dan skill ini. Non Jiang dan Tuan Jiang. Silakan masuk. Kok bisa mereka? Jangan-jangan tamu penting ini adalah Jiang Tinchuan. Gimana cuci satu biar aku lihat. Kita teman sekelas, ayo masuk bareng. Ayo. Tinchuan, apa kamu punya identitas khusus ya? Yunxiang Zhenjing ini bukan tempat sembarangan orang bisa masuk. Kok semuanya bahasa Inggris. Nanti menunya ganti semua ke bahasa Inggris. Tuan Muda Tinchuan, jangan-jangan gak bisa baca menu bahasa Inggris. Katanya anak orang kaya menurutku. Dia cuma orang kampung. Mulutnya bau banget, habis makan gak bersih-bersih ya. Tinchuan paling suka makan janjao 6 yuan. Gak ngerti menu, wajar aja. Pesan 1 steak fillet. Ditemani anggur merah Bordeaux. Appetizer escargot tambah 1 foie gras. Aku sama si Heng foie gras diganti truffle mushroom. Fei Fei udah pernah lihat dunia beberapa orang kampung. Pasti gak bakal bisa naik panggung. Tuan Muda Tinchuan, Anda masih sama, seperti dulu, gak perlu menu. Bukannya Jiang Tinchuan pertama kali datang. Tuan Muda Tinchuan adalah VIP utama toko kami. Tinchuan, kamu terlalu misterius. Fei Fei, Jiang Tinchuan. Jangan-jangan pacaran sama Jiang Qingyu. Dulu kan dia suka sama kamu. Jiang Tinchuan, aku kira kamu benar-benar suka sama aku. Ternyata, Mama. kamu cuma lelaki gigolo.
Fei Fei, kamu kenapa aku agak gak enak badan? Aku ke toilet dulu, kalian makan saja. Mama, aku ada urusan, aku keluar dulu. Jiang Tinchuan, aku akan buat kamu mengerti. Orang yang kamu kejar-kejar susah payah. Cuma barang saku aku. Fei Fei. Tinchuan, kakiku keseleo. Bisa bantu aku ke sana istirahat sebentar? Bisa. Jiang Tinchuan, aku ajak kamu jalan kayak ajak anjing. Aku akan ambil es dulu untuk mengompres pergelangan kakimu. Tinchuan, soal kejadian di Sisi Bay kemarin. Aku bisa nggak marah sama kamu tapi aku udah ngutang banyak banget. Fei Fei. Kartu itu juga udah aku kasih ke kamu sekarang. Aku cuma punya segini. Gimana kalau kamu kembalikan rumah itu ke Lin Siheng? Kita cari tempat sewa yang lebih murah dulu. Gimana bisa nggak ada batu pijat aku? Gimana aku bisa tidur? Tinchuan, kamu nggak mau kasih yang terbaik buat aku ya? Fei Fei, kamu tenang aja, aku pasti akan bayar utang kamu itu. Tinchuan, aku punya kontak pinjaman nih. Pinjam 3 juta gampang kok. Ini nggak bisa, ini terlalu berisiko. Kalau nanti nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar itu urusan kamu. Maksudku, kita bisa cari cara bareng. Kalau nggak bisa, Jiang Qingyu pasti bantu kamu. Kan? Aku ambil es dulu ya. Tinchuan. Siheng, kamu kok di sini? Kamu nggak mikir. Jiang Tinchuan datang ke sini. Bisa disamain sama aku. Siheng, kamu salah paham. Aku selalu tahu dia itu orang seperti apa. Gimana bisa disamain sama kamu? Jiang Tinchuan, si miskin itu gimana bisa nafkahin aku? Aku baru cek daftar member Yunshang Senjing. Di sana nggak ada namanya. Apa dia bohong lagi sama kita? Siheng. Dia suka nempel mulu sama aku. Aku nggak tahu harus gimana. Fei Fei, jadilah pacarku. Nanti aku yang jaga kamu. Jiang Tinchuan, aku sengaja biar kamu si anjing peliharaan. Lihat aku sama Su Fei. Siheng, aku mau. Oke. Putra mahkota Jiang Cheng, akhirnya aku yang dapatkan 3 juta. Bisa nggak usah dibayar? Ayo teman-teman. Ada kabar baik buat kalian. Fei Fei udah setuju jadi pacarku. Kalau begitu, cium dong. Cium-cium. Cium 1. Fei Fei. Jiang Tinchuan, kamu pasti akan mendoakan kita. Benar kan? Bagus sekali, lucu, cocok dengan yang imut. Dan mulai sekarang tolong jauhi pacar saya. Anak bodoh ini mungkin baik juga kalau dia patah hati. Anggap saja latihan. Fei Fei, aku bisa membayarkan 30 juta untukmu.
Jiang Tinchuan, di matamu aku cuma wanita materialistis ya? Aku dan si Heng saling mencintai. Dan dia juga tidak benar-benar mencintaimu, akulah yang benar. Jiang Tinchuan, sebelumnya kamu selalu mengejar-ngejar aku. Aku bisa memaafkan itu. Tapi mulai hari ini harap kamu jangan ganggu aku lagi. Ayo teman-teman, hari ini aku senang. Makan dan minumlah sepuasnya, semua biaya aku yang bayar. Dan biarkan teman-temanku melihat sesuatu yang luar biasa. Ayo pesan yang paling mahal. Jiang Tinchuan, nanti kamu pasti akan mengembalikan baju sewaan itu. Benar Jiang Tinchuan, kalau terlambat uang jaminannya tidak bisa dikembalikan dan kamu tidak punya uang untuk makan. Berikan setiap teman kita sebotol minuman. Aku dan Fei Fei akan bersama selamanya. Semoga Lin dan Putri Fei Fei abadi selamanya. Ini tagihannya. Bayar dengan kartu. Maaf Pak, saldo kartu Anda tidak cukup. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar punya uang? Pasti mesin PDS kamu rusak. Pak, malam ini Anda menghabiskan 500.000. Tidak mungkin, kami cuma beberapa orang, makan-makan emas, sampai 500.000. Kalau uang tunai tidak cukup, masih bisa pakai WeChat atau Alipay. Kalau tidak bisa, Huabei juga bisa. Tapi apakah limit Huabei kamu cukup? Apa itu Huabei? Aku tidak pernah pakai, jangan bercanda. Hanya 500.000 saja, Lin pasti bisa membayarnya. Bagaimana kalau kamu telepon ibumu? Kalau tidak, kita semua akan menunggu di sini. Tunggu sebentar. Halo Ibu. Saya dan teman-teman sekelas sedang makan di sini, transfer 500.000 yuan untukku. Aku salah bawa kartu. Kau anggap aku bank alam semesta ya? Aku tidak punya anak sepertimu. Halo Bubu. Pakai kartuku saja. Fei Fei benar-benar baik pada Lin Xiao. Biaya makan 500.000 yuan ini langsung diberikan begitu saja. Inilah cinta yang serasi. Fei Fei, kita sama sekali tidak kekurangan uang sebanyak ini. Bocah pembuang harta, Jiang Tinchuan sungguh ingin membuka kepalamu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Bu. Fei Fei. Fei Fei, kau setan besar. Maaf Nyonya, kartu Anda sudah diblokir. Apa ada kartu lain? Jiang Tinchuan, kau berani memberiku kartu kosong. Ternyata kartu Su Xiaohua diberikan oleh Jiang Tinchuan. Jangan-jangan Su Xiaohua menggunakan uang dari Jiang Tinchuan untuk memelihara Lin Xiao. Itu karena Tinchuan berhutang padaku, dan saat dia membayar utangnya, dia memberiku kartu ini. Jiang Tinchuan, kau benar-benar tak tahu malu, bahkan pembayaran utangnya palsu. Fei Fei, aku tidak. Tinchuan, setiap kali dia meminjam uang dariku, aku selalu memberikannya padanya. Tapi kau seharusnya tidak memberiku kartu kosong balasan begini. Ini terlalu menyebalkan. Aku tidak punya, Bu. Apa hanya 2 kartu rusak ini yang kalian punya? Mana mungkin, Fei Fei, bukankah ayahmu setiap bulan memberimu 5 juta yuan sebagai uang saku? Ayo keluarkan agar semua orang bisa melihatnya. Bulan ini aku membeli beberapa tas. Uangnya kurang. Tidak ada uang untuk membayar. Apakah kita akan tertinggal di sini semua? Apa yang kau bicarakan cuma 500.000 yuan saja? Sudahlah, jangan sok kuat. Hari ini aku yang bayar. Tapi kau harus menulis surat utang untukku. Jiang Qingyu, kau juga pura-pura apa? Gesek kartunya. Tanda tangani ini.
Bukankah ini satu-satunya kartu hitam super langka di seluruh Huakuo? Bagaimana mungkin siapa dia sebenarnya? Semua orang bersenang-senang Lin Xiao. Nikmati makanannya. Jangan lupa kamu masih berhutang 500.000 padaku. Ayo pergi. Jiang Tinchuan, kenapa kemarin kamu mengambil sebuah kartu kosong untuk menghinaku? Kamu pasti ingin membuatku terlihat sangat memalukan di depan umum, kan? Fei Fei, maaf ya. Aku benar-benar tidak tahu kalau kartu itu sudah tidak aktif. Kamu dan Jiang Qingyu sebenarnya apa hubungannya? Dia sangat kaya, kan? Jadi kamu dengan sengaja merendahkan dirimu, ya? Tidak. Justru kamu dan Lin Xiheng. Apa hubungannya? Aku bersama Lin Xiheng. Semuanya agar dia tidak lagi menargetkanmu. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Kemarin kamu jelas-jelas tidak seperti ini. Kemarin ada banyak orang di sana. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Fei Fei, kamu bilang begitu. Kamu melakukannya karena aku, ya? Jiang Qingyu, pasti sangat royal memberimu uang, ya? Sepatu yang kamu pakai itu harganya puluhan juta, kan? Dia yang membelikanmu, ya? Fei Fei, keadaannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu tidak perlu menjelaskan, aku sudah mengerti. Tinchuan, kalau kamu masih menyukaiku, maka kamu bisa bersama dia. Dia sangat kaya. Asalkan kamu setuju menjadi pacarnya, maka uangnya akan menjadi milik kita. Tinchuan bisa menggunakan uangnya untuk menghidupiku. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Apa yang masih kamu ragukan? Kamu dan Jiang Qingyu saling melirik, bukankah itu artinya kamu dijadikan pacar bayarannya? Jiang Tinchuan, uang Jiang Qingyu pasti bersih, ya? Jiang Qingyu, bukankah dia juga wanita simpanan? Kalian tahu tidak Jiang Qingyu bisa sekaya itu? Ada alasannya. Pantas saja bisa masuk ke Yunxiang Zhenjing, restoran mewah itu. Pakaian mahal itu tidak mungkin juga. Jiang Qingyu dijadikan pacar bayaran oleh siapa? Siapa sih sampah yang mengada-ada di sini? Jiang Qingyu, kamu berani melakukannya. Tapi tidak berani mendengar kami membicarakannya, ya? Kamu bisa masuk ke tempat yang biaya per orangnya lebih dari 6 digit, ya? Ayo mari kita lihat ini. Wanita matre yang tidak tahu malu. Hari ini Ada, anggota Dewan Sekolah yang dat NK Sekolah kalau Jiang Qingyu, meskipun kamu punya uang, apa yang bisa kamu lakukan? Teman Jiang, kami semua ingin yang terbaik untukmu hari itu. Aku bahkan melihat kamu dan seorang kakek usia semuda ini sudah tahu cari uang dari pria tua. Benar-benar cepat tanggap. Cukup, Jiang Qingyu. Bukan seperti yang kalian bayangkan. Uang yang Jiang Qingyu dapat dari pria tua digunakan untuk membiayaimu si pria tampan. Tentu saja kamu tidak berani membongkar. Apa yang sedang terjadi? Jiang Qingyu, kali ini kamu akan menunggu nasib buruk. Kepala sekolah kami sedang membicarakan beberapa siswi yang moralnya buruk, penuh dengan kesombongan. Tidak punya batasan moral. Siapa ini? Sekolah pasti tidak akan menerima siswa seperti ini. Teman Jiang Qingyu, cepatlah mengaku kesalahanmu dan minta maaf. Semua orang tidak akan menyalahkanmu. Jiang Qingyu berbuat benar, duduk tegak. Jangan kalian menyebarkan rumor. Tinchuan, aku juga tahu. Teman Jiang Qingyu tidak dijadikan simpanan. Lagi pula hubungan kalian bukan sesuatu yang bisa dilihat. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada beberapa orang yang keluarganya miskin, suka di masyarakat. Universitas Jiangzhou, kami sama sekali tidak mengizinkan. Adanya angin tidak baik seperti ini. Teman Jiang Qingyu, cepatlah minta maaf. Mungkin masih bisa mendapatkan perlakuan yang lebih ringan. Kenapa tidak mengenalku?
Nona Jiang, kenapa kamu masih sangat muda? Ketua Dewan bukankah dia hanya seorang siswa? Benar juga Ketua Dewan. Kamu pasti salah orang Jiang Qingyu. Hanyalah seorang wanita matre yang moralnya buruk. Tutup mulutmu. Saat membangun sekolah dulu keluarga Jiang yang memimpin. Keluarga Jiang adalah penyandang dana terbesar bukan? Keluarga Jiang selalu menjadi anggota Dewan Kehormatan terbesar di sekolah kami. Siapa yang masih berani bicara sembarangan? Tulis 30.000 kata laporan. Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Apakah kata-kata Ketua Dewan bisa salah? Siapa yang berbicara sembarangan lagi semuanya akan saya pecat. Nona Jiang, kami pergi dulu. Guru di kelas ini akan memperkenalkan. Sebuah lukisan, terkenal oleh Bapak Chi 12 layar pemandangan alam. Ada yang pernah melihatnya. Guru di ruang belajar rumah saya ada. Beberapa waktu lalu ayah saya meminjamkannya ke museum provinsi untuk dipamerkan beberapa hari. Saya bisa melihatnya setiap hari di rumah. Lukisan di museum itu ternyata dipinjam dari rumah Tuan Lin. Nilai lukisan ini sangat tinggi, bisa mencapai lebih dari 900 juta RMB. Tuan Lin, bisakah kami datang ke rumahmu untuk melihatnya? Ya, saya hanya ingin mengambil 2 foto seumur hidup. Belum pernah melihat lukisan semahal ini. Tentu saja di rumah saya banyak lukisan seperti ini. Guru Anda bisa membawa teman-teman sekelas ke rumah kami. Menikmati lukisan dan minum teh sekalian. Biarkan beberapa teman tahu. Apa itu seni si pintar? Saat itu saya buta sampai memberikan 12 layar pemandangan alam sebagai hadiah ulang tahun untuk Song Huaisu. Bagaimana sangat ingin mencurinya kembali. Anakku sayang, menurutmu warna ini cocok untukku? Mama, apapun yang Mama pakai pasti cantik. Saya akan mencobanya. Tincuan, kenapa kamu di sini? Jiang Tincuan, kamu mengikuti saya dari tadi. Sangat suka menjadi anjing peliharaan Sufei ya, Jiang Tincuan. Kamu mengikuti kami dari tadi. Meskipun kamu menyukainya, tidak perlu terus-menerus mengganggunya. Kemana-mana mengikuti. Tincuan, kita sudah selesai. Kalau kamu terus mengikuti saya seperti ini. Tincuan, saya merasa rok ini agak besar. Jiang Tincuan, ternyata kamu sedang menemani Jiang Qingyu berbelanja. Fei, menurut saya, rok ini sepertinya lebih cocok untukmu. Postur tubuhmu bagus dan berkelas. Kulitmu juga lebih putih dari Jiang Qingyu. Saya juga merasa begitu. Teman Jiang tidak akan pelitkan. Suka rok ini. Saya bisa memberikannya padamu. Tapi apakah kamu mampu membelinya? Kamu baru saja meminjam 30 juta. Bukan cuma sepotong gaun. 280.000. Gaun Fei. Pasti Jiang Tincuan yang bayar. Dia naksir Fei sejak lama. Beli gaun aja gak apa-apa. Sufei sekarang sudah jadi milik Lin Siheng. Masa harus ada pria lain yang bayar? Bukan cuma sepotong gaun. Kalau Fei suka beli aja. Ayo bungkus. Siheng, terima kasih ya. Baik banget sama aku. Fei yang bisa aku beri. Orang lain pasti gak bisa kasih. Bungkus aja. Jiang Qingyu, jangan-jangan kamu pelit. Ya, gaun 180.000. Mana mungkin kamu sanggup beli? Alipay, terima 280.000. Terima kasih sudah jaga bisnisku. Apa? Ini tokomu? Kamu pikir uangku datang dari angin? Siheng, kamu kenapa? Fei, aku. Ibuku minta kamu mengembalikan uang baju tadi. Transfer balik. Apa Lin Xiao? Cuma 280.000. Gak sampai segitunya kan? Siheng, tante. Jangan-jangan kira aku cewek matre. Sialan, Jiang Qingyu rusak citraku. Siheng, besok aku minta sekretaris ayahku transfer ke kamu. Oke.
30-28 juta mau cari di mana 30-28 juta? Fei Fei buat aku? Tincuan, aku juga gak ada pilihan. Makanya aku minta tolong ke kamu. Kamu tahu kan ibuku untuk menyelamatkanmu. Sekarang masih di rumah sakit. Tante kenapa? Ibuku sakitnya makin parah. 1 kotak obat khusus butuh lebih dari 20.000. Aku juga gak punya uang sekarang. Ternyata memang miskin. Tincuan kontak yang aku kasih kemarin. Kamu bisa pinjam uang? Cowok pinjam uang gak apa-apa. Fei Fei pinjam uang terlalu berbahaya. Tincuan, apakah kamu memang tidak ingin menyelamatkan ibuku? Ibuku menganggapmu seperti anak sendiri. Tentu saja tidak. Fei Fei, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali dengan uang untuk menemuimu. Jiang Tincuan, budi baik ibuku. Tidak semudah itu untuk membalasnya. Meskipun ginjalmu diambil, kamu tetap harus memberikan uang itu padaku. 11 tahun yang lalu, jika aku tidak mengalami kecelakaan, Bibi Su tidak akan terkena miokarditis yang parah. Kamu percaya begitu saja? Ibu, aku tahu mungkin ibu tidak percaya. Tapi setiap kali aku menemani Fei Fei membeli obat, aku melihat sendiri, dia memberikan uang pada kasir. Ini bisa membuktikan dia tidak menipuku. Aku baru pertama kali dengar apotek kecil di pinggir jalan bisa menjual obat spesial seharga ratusan ribu. Ibu, Baiklah. terima kasih ibu, aku pergi dulu. Anak ini tidak hanya terlalu romantis, tapi juga kurang pengetahuan umum. Apakah Dokter Du ada? Fei Fei datang. Untuk mengambil obat ibumu, kan semuanya sudah disiapkan. Terima kasih Dokter Du. Itu aku yang akan membayar. Seperti biasa 300.000. Obat ini habisnya agak cepat, bisa ditambah lagi. Kalau kamu mau ambil lebih banyak, harganya akan lebih mahal. Itu bisa mencapai 3 juta. 300.000. Aku curiga toko ini menjual obat palsu. Ibu kenapa? Beberapa botol vitamin harganya 3 juta. Kamu mencuci uang ya, tangkap. Fei Fei, tolong aku Fei Fei. Kamu ternyata menjual obat palsu, kamu bisa membunuh orang. Kamu tahu tidak? Jumlah uang yang terlibat lebih dari 50.000. Harus dihukum penjara. Bukan aku yang menjualnya, dia. Dia yang memaksa. Kamu ngomong apa Fei Fei? Tolong pamanmu. Paman tidak mau masuk penjara. Paman. Kamu ngaku-ngaku keluarga aku tidak kenal kamu. Polisi semuanya dia. Dia yang menyuruhku melakukan ini, apa yang kau katakan? Kalian kenal? Dia keponakanku. Dia bilang kenal seorang anak yatim tapi yang sangat kaya. Lalu menyuruhku bermain sandiwara untuk mendapatkan uang. Anak yatim tapi sangat kaya. Itu aku. Tincuan, bukan seperti yang kau pikir. Uang untuk membeli obat setiap kali. Dia memberiku 10.000 sisanya. Masuk ke kantongnya sendiri. Kamu yang menabrakku dengan mobil waktu itu juga kamu. Apa? Aku tidak pernah berniat membunuhmu. Aku hanya ingin mendapatkan uang. Polisi sepertinya dia tidak hanya terlibat penipuan tapi juga percobaan pembunuhan. Kalian bisa membawanya pergi. Fei Fei, tolong aku. Fei Fei. Ayo anak bodoh. Jiang Tincuan benar-benar tidak peduli padaku. Dan hidup mati ibuku. Bukankah kau selalu menyukaiku? Aku dan ibuku telah menemanimu selama ini. Kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Bagaimana? Jiang Tincuan tidak mempercayaiku lagi.
Tin Chuan. Maaf, ini semua kesalahan ibu. Salah ibu. Tapi sekarang ibu sudah kembali. Kedepannya tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Aku tidak layak. Di hatiku kau selalu kebanggaan ibu. Kenakan ini padanya. Tidak tahan melihatnya. Ini baru anak yang baik. Ayo ikut ibu. Ambil barangnya kembali. Si Heng, rumahmu sangat kaya ya? Besar sekali, sangat mewah. Dan ada 12 panel lukisan pemandangan ini. Ini semua hanya hiburan ibuku. Tidak ada apa-apanya. Pantas guru bilang, beberapa orang lahir di Roma. Beberapa orang lahir sebagai sapi. Jiang Tinchuan, si sapi itu tidak datang hari ini. Aku bahkan sudah mengirimkan undangan khusus untuknya. Dia tidak datang untuk melihat dunia. Sangat disayangkan. Lin Xiao benar-benar pengertian. Tapi orang kampungnya tetap harus tinggal di kampung. Ini masih Jiang Tinchuan yang dulu. Bukan lagi anak miskin yang tidak punya Kira dengan apa-apa. ganti baju, bisa mengalahkan aku. Tinchuan, penampilanmu hari ini cukup keren. Gajimu yang sedikit itu cukup untuk menyewa. Baju-baju Feili semuanya limited edition high-end. Sama sekali tidak ada yang disewakan. Jangan-jangan kamu tidak tahu ini. Lin, jangan tersinggung ya, cuma baju kok. Iya, cuma baju apa sih yang master tidak bisa beli? Sepuluh, 100.000, 10.000, 100.000. Satu baju Jiang Tinchuan harganya lebih dari 300.000. Yang master sudah bisa makan. Kamu buka lemari minuman ayahku, ambil anggur yang bagus. Untuk menjamu tamu. Baik, yang master. Sudah datang, mari kita makan bersama. Tinchuan, kamu kan banyak tahu. Jangan-jangan segelas anggur saja tidak bisa mencicipi. Maaf ya Lin. Aku sih tidak minum anggur merah. Atau tidak mampu minum. Aku kasih tahu ya. Orang bangsawan sejati dengan orang kaya baru masih ada bedanya. Cuma Romane Conti saja kok. Kita semua mahasiswa tidak minum anggur merah. Apa itu hal yang memalukan? Jiang Qingyu memang banyak tahu. Sayangnya jatuh cinta pada Jiang Tinchuan yang baik hati ini. Sangat disayangkan, sayang sekali anggurnya. Hanya botolnya saja Romane Conti. Lin, kamu tega menipu teman dengan anggur palsu. Ini tidak baik kan? Kamu ngomong apa sih? Asam dan sepat. Juga tidak enak. Kalau aku benar-benar mengambil anggur dari lemari ayah, ayah pasti akan marah. Kamu ngomong apa sih? Kalau belum pernah minum anggur merah, jangan sembarangan komentar. Kalian pernah minum anggur dari Vineyard Tianquan? Kalau belum, kalian tidak berhak komentar sembarangan. Aku juga cuma ikut ayahku. Minum sekali di tempat mewah. Lain kali kita coba bareng. Tentu saja bisa, cuma sekarang sulit juga buat aku beli wine dari Tianquan Winery. Aku minta bantuan ayahku buat cari cara. Lin Xiao memang banyak tahu ya.
Inikah pelayanan Tian Kuan Winery? Wine yang aku pesan belum juga datang. Tian Kuan Winery kirim wine buat Jiang Shao. Jiang, Hari ini anakku yang mentraktir. Hari ini si ganteng ini yang mentraktir. Dengerin aja dia atur. maaf ya Jiang Shao, sekarang buka wine-nya. Sekarang buka aja. Jiang Tinchuan, kamu bisa juga ya. Kita semua teman sekelas cobain aja. Jiang Tinchuan, aku akan bongkar kebusukanmu. Gimana mungkin Jiang Tinchuan bisa suruh orang Tian Kuan Winery? Jangan-jangan dia punya rahasia yang aku gak tahu. Tinchuan, aku angkat gelas buatmu. Jam tanganku mana? Ada yang lihat jam tanganku? Yang dari tante itu ya harganya lebih dari 1 juta. Teman-teman bantu lihat dong, jangan-jangan salah ambil. Kalian semua teman baikku Tinchuan. Kamu juga cek dong, jangan-jangan salah ambil. Apa sih? Aku aja belum pernah lihat, gimana aku tahu. Tinchuan, kalau kamu gak ambil barang Lin Xiao, biarkan dia cari aja. Kan gak bakal kenapa-napa. Iya Tinchuan, jam itu hadiah dari mamaku, kalau kamu emang ambil. Kembalikan aja. Kamu ini. Tinchuan, kalau kamu emang suka jam Lin Xiao itu, kamu gak boleh ambil barang orang seenaknya. Ternyata Jiang Tinchuan yang nyuri. Jiang Tinchuan, tanganmu kotor banget. Aku gak ambil jam kamu, tapi jam ini ditemukan di kamu. Siapa yang bisa buktiin kamu gak bersalah? Aku bisa buktiin. Aku bisa jadi saksi. Siapa dia kok rasanya? Aku kenal banget. Siapa sih kok mukanya kayak hantu? Kalau gak bisa ngomong mending diam aja. Barusan kamu kan masukkan jam tangan ke kantongnya. Aku gak mau dengar omong kosongmu, jangan pikir karena kamu adikku kamu bisa senaknya menuduhku. Apakah dia itu si gadis misterius dari keluarga Song yang belum pernah sekolah itu? Aku nggak tahu. Dia juga nggak mirip sama si Heng. Cucu, cepat naik ke atas dan istirahat. Jangan sentuh aku. Siapa yang mau jadi adikmu? Kamu belum mengakui di depan umum bahwa kamu yang naruh jam tangannya. Aku bilang aku nggak ngelakuin itu. Barusan semuanya terekam. Mau aku putar buat semua orang lihat? Kamu ternyata pasang kamera di rumah. Siang malam waspada pencuri di rumah susah dihindari. Mending kita semua lihat bersama. Kamu ini apa sih? Sudah. Barusan. Aku nggak sengaja. Kenapa bisa Lin Xiao sendiri yang naruh? Bukan Jiang Tinchuan yang nyuri. Kamu beneran nggak sengaja ya? Mata kamu buta apa tangan kamu gemetar? Kamu udah selesai belum? Belum. Kamu ganggu tidur Nona ini. Nona ini lagi ngantuk. Lin Si Heng, kamu cepat bawa orang-orangmu. Cepat pergi. Kamu bilang apa? Aku bilang ini rumahku. Perlu aku ingatkan lagi, kamu ini Margalin. Bukan Song? Ini maksudnya apa-apa Lin Xiao? Bukan anaknya Song Huaisu. Si Heng pernah bilang sama aku dia punya adik yang aneh. Susah diajak akur. Mereka punya 2 anak, 1 ikut marga ayah, 1 ikut marga ibu, ternyata suka buat onar si jelek. Nggak bisa ngomong ya diam aja. Parasit nggak punya otak.
Cucu, hari ini aku yang ngajak teman ke rumah. Kamu jangan bikin ribut di sini dulu. Aku nggak setuju kalau kamu nggak pergi. Nona ini bakal bakar sarang anjingmu. Karakter ini bisa saingan sama gue. Teman, makasih ya. Kelihatannya bodoh dan lambat, nggak heran nggak ada yang suka. Kamu aku. Song Licu yang bodoh dan lambat, kamu gila. Song Licu. Putriku Licu ternyata ada di rumah Song Huaisu. Cucuku kenapa bisa jadi begini? Mama. Kapan kita? Mama. Kamu baik-baik aja kan? Mama. Anakmu udah tahu semuanya. Nggak usah kasihan sama aku bersihin buat kamu. Siapa yang kasihan sama kamu si gembel? Putriku Mama pasti akan bikin kamu kembali ke sisi Mama. Mama. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku ya? Tin Chuan. Kamu pikir cucu bisa balik sekolah nggak? Kamu bilang orang jelek dari keluarga Song itu. Jangan ngomong sembarangan. Dia juga bilang aku bodoh dan lambat. Dia kayaknya nggak pernah datang ke sekolah. Mama, aku nggak bisa ngobrol dulu, aku ada kelas IELTS, aku duluan ya. Kok tiba-tiba rajin belajar? Tin Chuan, kita ngobrol yuk. Kita nggak ada yang perlu dibahas, aku masih ada kelas. Tin Chuan, selama ini, apakah kamu anggap aku teman baik? Kalau kamu anggap aku apa? Mesin ATM? Atau anjing peliharaan yang selalu siap dipanggil? Tin Chuan, kamu salah paham. Su Fei. Jangan-jangan kamu nggak punya uang lagi makanya cari aku. Aku cuma lihat kamu hari ini berubah banget. Dan orang dari Tianquan Winery. Kamu kenal mereka gimana? Aku kenal siapa, nggak ada hubungannya sama kamu. Tin Chuan, kamu beneran nggak peduli sama aku ya? Jiang Tin Chuan. Bukannya aku udah ngingetin kamu jangan dekat-dekat sama pacarku. Si Heng dia yang selalu nempel sama aku. Kamu tahu dia selalu begitu. Jiang Tin Chuan. Kamu nggak ingat ya? Song Licu, kamu keluarga Song bukan? Kenapa kamu malah membela orang lain? Kamu kan Margalin, ngapain sok-sok jadi keluarga Song? Kalau kamu berani lagi, aku akan langsung melaporkan ke sekolah sampai kamu dikeluarkan. Ada apa sih? Tunggu saja nasibmu. Ayo pergi. Terima kasih ya Song Licu. Kamu sudah menyelamatkanku lagi. Gak apa-apa. Kamu gimana? Rumahku dekat sini, mau istirahat di rumahku aja. Ibu juga ada di rumah. Bu, aku bawa teman. Dia kayaknya kurang enak badan. Cucu. Aku sudah jauh lebih baik. Cucu. Kamu kenapa sih? Dulu, Linsu sudah mengajakku ke dokter. Kata dokter ini penyakit keturunan sejak lahir. Linsu mengajakmu ke dokter. Mana mungkin dia berniat baik. Tenang, aku pasti tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Ini bukan penyakit keturunan, tapi akibat keracunan kronis. Yang sudah lama dikonsumsi. Sudah kuduga pasti ulah Linsu ini. Tapi ayahku sudah mengajakku ke dokter. Tetapi tidak ketahuan apa-apa.
Racun kronis seperti ini di awal memang sulit terdeteksi. Tapi sekarang racunnya sudah menumpuk sangat parah. Lalu apa ada solusinya asal bisa menyembuhkannya? Apapun akan kulakukan. Ibu begitu baik padanya ya. Ikuti saja resep ini rutin minum obatnya. Kalian juga jangan terlalu khawatir. Terima kasih, dokter. Akhirnya aku bisa sembuh. Aku bisa seperti orang normal. Apa ini bukan mimpi ya? Kenapa kalian mau membantuku? Apa kalian temanku? Kamu kan anakku. Kalau begitu kita sudah membantumu. Bisakah kamu memenuhi satu permintaanku? Silakan bilang yang bisa kulakukan. Pasti akan kulakukan. Janji ya, mulai sekarang jalani hidup dengan baik. Anggap saja kami temanmu, oke? Kenapa dia memberiku perasaan yang hangat ya? Setelah itu kamu datang ke sini setiap minggu. Aku akan membuatkan obat sesuai resep dokter. Kamu pasti akan sembuh. Song Lichu pergi ke sekolah dengan wajah seperti itu. Mau menakuti siapa? Ada orang yang tidak pernah bercermin. Lihat wajahnya sendiri seperti apa. Ayahku sampai tidak berani pulang karena menghindarimu. Kamu tidak melihat dirimu seperti apa. Kamu bilang apa anak perempuan. Tapi jangan khawatir, ibu tidak akan lama lagi. Dia akan pergi. Tidak boleh biarkan dia pergi ke sekolah. Kalau dia sembuh kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Ngerti. Tapi ibu ayah. Kapan ayah akan menikahimu? Segera. Kalau saja kamu anaknya Song Huaisu. Ibu. Siapa anak ayah? Bukan kamu yang bilang. Bagaimanapun juga semua milik keluarga Song. Nanti akan menjadi milik kita berdua. Kalau saja Jiang Qingyu tidak muncul, Song Huaisu tidak akan jatuh cinta pada orang lain. Siapa yang menyuruh kamu duduk di sebelahku? Kalau kamu menulari aku bagaimana? Song Lichu, bukankah aku sudah bilang? Jangan datang ke kelas, kamu mau membahayakan semua teman sekelas. Kamu ngomong apa ini tidak menular? Apakah aku harus memiliki ruam merah seperti kamu? Menjadi jelek, Song Lichu. Segera pergi dari sini. Siapa bilang ruamnya menular? Jiang Qingyu, kamu mau pahlawan apa lagi? Semua orang di keluarga Song sudah melihat Song Lichu. Ada yang wajahnya tertular. Kamu tidak duduk di sebelahnya, tentu kamu berani bilang begitu. Baiklah. Aku akan menjadi teman sebangkunya. Tapi yang pindah harusnya kamu. Terima kasih, Qingyu. Teman-teman sekalian, hari ini adalah hari pertama. Cucu kembali ke sekolah. Semoga kalian semua bisa merawatnya. Bos kami sangat sibuk menyuruhku membawa beberapa hadiah untuk kalian, ayo, bagikan cepat. Setiap orang punya. Wah, ini ternyata parfum Chanel. Satu botol ini harganya ribuan. Mr. Song memang sangat dermawan. Maaf ya cucu, aku percaya. Kamu pasti tidak ada masalah. Bolehkah aku berteman denganmu? Tentu saja boleh. Untung bukan Song Huaisu sendiri yang datang. Tapi setidaknya dia peduli pada putrinya. Bos, Hari ini hari pertama sekolah, apakah cucu sudah terbiasa? untung ada temannya Qingyu ini. Tidak hanya ramah tapi juga
Sangat memperhatikan Nona. King Yu. Ya, gadis ini tidak hanya cantik, tapi juga punya kepribadian yang baik. Mungkin hanya nama yang sama usianya tidak cocok. Aku ini mikir apa sih? Bos, apakah kamu mau pulang melihat Nona? Sudahlah. King Yu, ayahku mengundangmu. Hari ini main ke rumahku. Ayahmu Song Huaisu. Juga tahu aku punya teman baru, sangat senang. Tidak, aku tidak akan pergi hari ini. Kalau aku ke rumah Song dan melihat Song Huaisu, bukankah itu seperti domba masuk ke mulut harimau? Ngomongin apa? Urusanmu apa? Song Lichu hebat ya. Lukisannya bagus. Aku cuma iseng menggambar. Kalau kamu mau belajar, aku bisa mengajarmu. Cucu. Lukisanmu ini benar-benar bagus. Kamu juga punya bakat ini. Hanya saja gaya lukisannya sepertinya pernah lihat di mana ya? Papan pengumuman sekolah kita, aku ingat Lin Si Heng. Memang jangan lukisan ini dia menang dan masuk ke sekolah kita. Lin Si Heng sebenarnya tidak bisa melukis. Aku pernah lihat sketsanya ayam yang dia gambar. Seperti ayam yang sakit. Cucu, jangan bilang padaku. Lukisan yang membuat Lin Si Heng menang itu adalah karyamu. Lukisanmu mencuri milikku. Song Lichu, kamu hanyalah anak liar yang tidak diinginkan. Berani. Pergi ngadu ke papa. Orang brengsek kayak dia apapun bisa dilakukannya. Itu kehormatanmu, kenapa harus diberikan padanya? Apalagi cowok kayak gitu. Tenang, aku akan mengambilnya kembali. Mama kamu di mana? Aku sudah pulang sekolah. Aku sudah menunggu lama. Aku di studio lukis sama Cucu, kamu pulang dulu saja. Kamu masih mama aku nggak sih? APA kamu suka lagi sama anak orang lain? Kamu masih mau aku nggak? Nggak bisa kalau begini terus. Mama aku bakal jadi mama orang lain. Aku harus tunjukin yang terbaik, aku pulang belajar sekarang. Wangi. Hei mama. Kamu segera pulang gak? Aku masak tulang rusuk asam manis kesukaanmu. Cepat pulang ya. Kamu masak daging asam manis nggak? Bukannya kamu gak suka daging asam manis? Cucu suka, kita segera sampai. Cepat masak daging asam manis, tunggu kita. Cucu. Oh iya, besok ada kegiatan kelompok berdua. Aku mau sama Cucu, kamu jangan ikut campur. Apa? Kamu bilang aku jangan ikut campur? Aku anakmu loh, kenapa kamu? Hei mama. Ditutup. Song Lichu. Kamu berani rebut mama aku ya? Tunggu saja. Dari hari ini, aku akan belajar giat. Aku akan mengalahkan mereka semua. Kali ini ada teman sekelas kita, yang kemajuannya pesat dapat nilai sempurna. Fei, nilai sempurna itu pasti kamu ya? Fei selalu ranking pertama di kelas. Kali ini dapat nilai sempurna itu wajar saja. Nggak ada. Aku hanya biasa saja dalam belajar. Hanya menghabiskan lebih banyak waktu. Jiang Tinchuan, ambil lembar jawabanmu. Selamat, kamu dapat nilai sempurna ranking pertama di kelas. Masa sih dia? Jiang Tinchuan si bego. Bisa dapat 100. Tinchuan, belakangan ini belajar cukup rajin. Setelah kelas selesai, aku masih melihat dia. Orang itu pergi ke kantor guru. Mungkin untuk bertanya pada guru. Atau mungkin mencuri soal ujian. Jiang Tinchuan si bodoh itu bisa melakukan apa saja. Guru. Jiang Tinchuan pasti curang. Ada buktinya?
Dia selalu ranking terakhir di kelas. Bagaimana mungkin tiba-tiba dapat nilai sempurna? Lin, kami guru sudah mengetesnya lagi dan siapa yang dia contek? Nilai 48 MU. Lin Xiao ternyata tidak lulus. Lin, kamu berbakat masuk Universitas Jiangzhou karena menang lomba lukis. Tapi harus lebih perhatikan nilai akademikmu. Lin Xiao semakin kalah dari Jiang Tinchuan. Jiang Tinchuan tunggu saja. Mama puji aku dong. Cucu tidak apa-apa, kamu baru pindah. Nilai 80 juga bagus. Terima kasih Kinyu. Aku akan terus berusaha. Keluar kelas. Nyonya Jiang Qingyu. Kamu kenapa lagi catatan bahasa Inggrismu mana? Aku kasih cucu lihat. Padahal aku anakmu. Kamu nulis apa sih? Kalau cucu tidak ngerti, kamu harus jelasin tahu. Aku yang nulis, kenapa harus kasih dia? Jiang Tinchuan. Siapa sebenarnya mamamu? Kamu akan tinggalkan aku lagi? Kalau begitu, aku jadi mama kalian berdua. Boleh tidak? Jujur saja, cucu adalah adikmu. Kamu tetap memutuskan untuk mengadopsinya? Apa-apaan ini? Cucu adalah anak kandungku. Aku punya adik. Sudah, Jiang Tinchuan, diam dulu. Mama. Cucu tahu kamu keluarganya? Aku akan cari waktu untuk memberitahunya, tapi kamu Aku akan Jiang baik pada Tinchuan adikmu, mulai dari kan? sekarang. Akan Mama menjadi tenang kakak saja. terbaik untuk Song Lichu. Cucu seharusnya di kantin. Aku akan segera mencarinya. Jangan buru-buru. Antrian di Cayan butuh lebih dari 1 jam. Tampaknya Jiang Tinchuan masih mau menjadi anjing penjilat Fei Fei. Yue, jangan bilang begitu. Tinchuan selalu bodoh, aku tidak tertarik. Jiang Tinchuan mengenalnya. Untuk cucu coba rasa baru ini. Tidak ada yang gratis. Pasti ada maksud tersembunyi. Aku tulus. Asalkan kamu suka. Jiang Tinchuan benar-benar lapar, dia mungkin tidak akan bisa mengejarmu. Lalu mengejar Song Lichu. Tapi Song Lichu terlalu jelek. Apa hubungannya dengan aku? Dia sendiri yang buta. Song Lichu. Kalian ada keperluan apa? Kamu si jelek. Mau belajar jadi rubah menggoda pria di sekolah. Kamu baru 500 tahun jadi rubah. Buat apa pura-pura jadi hantu? Kalian cuma pantas bergaul dengan Lin Siheng. Fei Fei lihat wajahnya mirip katak. Mirip, sangat mirip. Berkubang. Jiang Tinchuan. Bahkan sampah yang aku buang. Aku tidak akan biarkan kamu menyentuhnya. Kalau aku jadi seperti kamu, aku takut keluar dan menakuti orang. Jangan sampai aku melihat wajah burukmu lagi. Benar-benar membuatku mual. Chen Yue, tanganmu begitu putih. Tapi hatimu begitu hitam. Sakit. Tidak ada, kamu cepat pergi. Pergi. Cucu. Jangan lihat aku. Apakah wajahku benar-benar menjijikkan?
Tidak mungkin kamu di hatiku selalu menjadi gadis tercantik. Qingyu, kamu tidak perlu mengatakan hal-hal ini untuk membuatku senang. Sejak kecil aku tidak punya ibu meskipun ayahku sangat mencintaiku. Tapi dia selalu tidak pulang ke rumah. Dan tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Maafkan aku cucu. Ini salah ibu. Aku adalah ibumu. Aku sebenarnya ingin memberitahumu lebih awal tapi maafkan aku. Kamu gila ya? Aku tidak berbohong. Kamu memiliki giok berbentuk bulan sabit. Tincuan juga punya giok, itu sebenarnya sepasang kalian adalah saudara kandung. Aku adalah ibu kalian. Bagaimana mungkin kamu? Kamu hanya lebih tua 1 atau 2 tahun dariku. Bagaimana mungkin kamu adalah ibuku? Sebenarnya aku datang dari 20 tahun yang lalu. Aku sebenarnya menyerahkanmu kepada Cui Lanyin. Tapi aku tidak tahu. Mengapa kamu muncul di rumah Song Huaisu? Kamu kenal Tante Lanyin. Dia adalah sahabat terbaikku. Bagaimana mungkin ini? Kamu terlihat sangat muda, bagaimana mungkin? Aku tahu sulit untuk dipercaya. Aku menyuruh Tincuan diam-diam mengambil rambutmu untuk tes DNA. Aku benar-benar ibumu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Kamu selalu adalah anakku. Ibu. Aku tidak sedang bermimpikan. Kamu benar-benar kembali. Ibu sudah kembali. Cucu. Tapi kamu berjanji pada ibu, jangan beritahu ayahmu dulu tentang ini, dan juga orang lain. Ibu. Kamu tidak akan meninggalkanku lagi kan? Ibu tidak akan pernah meninggalkan kita lagi, cucu. Ibu. Aku sekarang tumbuh seperti ini. Nilainya juga tidak bagus. Apakah ibu akan kecewa? Cucu, percayalah pada ibu. Ibu pasti akan membuatmu menjadi lebih baik. Dan juga kakak-kakak juga tidak akan membiarkan orang yang menyakiti kita, cucu. Hari ini adalah hari yang baik. Kita bertiga akhirnya berkumpul. Kita bertiga. Kalian tidak mau ayah lagi ya? Dia juga tidak mau kita kan. Apalagi dia sudah menikah lagi. Linsu yang selalu mengingat masa lalu. Mengganggu ayah terus, ayah tidak suka dia. Sudahlah, lupakan mereka, ibu punya kamu sekarang. Punya kalian saja sudah cukup. Aku kasih tahu hari ini. Chen Yue dan Su Fei ngadu lagi. Aku sudah menghajar mereka habis-habisan. Su Fei itu kan mantan pacarmu. Tega. Jangan ketawa. Kamu dan adik adalah keluarga terpentingku. Sudah, ibu ajak kalian main. Ruam di wajahku sudah hilang semua. Cucu, ibu akan cari cara untuk bawa kamu pergi, tapi kedepannya kamu tetap harus hati-hati di keluarga Song. Cucu, kamu pulang terlambat begini. Mereka sama sekali tidak khawatir ya. Dia benar-benar tidak bertanggung jawab. Kak, ayah tidak sejahat yang kamu kira. Dia hanya sibuk kerja dan tidak sempat merawatku. Aku tetap merasa dia tidak bisa diandalkan. Dia bahkan tidak tahu punya 2 anak. Ayah terus mencari kamu. Aku tidak percaya. Penyakit cucu sudah sembuh. Kalau Linsu tahu gimana? Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Aku akan coret-coret wajahku sendiri. Berantakan. Cucu, aku sudah putuskan. Aku pasti akan cari cara untuk segera bawa kamu kabur dari keluarga Song. Sekarang ada kamu. Dan kakak di sampingku, aku tidak takut apa-apa lagi. Semua dengar pelukis hebat kelas kita. Lin Siheng menang lagi. Ini adalah kehormatan bagi seluruh sekolah kita. Fei Lin memang hebat. Aku mau minta tanda tangannya lebih dulu. Siheng memang luar biasa.
Tidak seperti beberapa orang hanya orang bodoh. Fifei, bagaimana bisa kamu bandingkan aku dengan beberapa orang yang tidak berbakat? Bisa dibandingkan. Aku bawa karya teman Si Heng, mari kita apresiasi bersama. Cucu, dia ambil gambarmu lagi. Bukan mencuri sih, karena kali ini aku nggak mau melepaskannya. Teman kita Lin memang hebat pelukis berbakat. Guru. Aku melaporkan Lin Si Heng mencuri gambarku. Beneran nggak? Song Lichu, kamu bisa melukis ya? Asal nuduh aja. Iya dong. Masa semua yang bagus-bagus milikmu? Lin masuk sekolah karena keahlian melukisnya yang tinggi. Kamu terlalu percaya diri, teman Lichu. Berbuat curang dalam kompetisi lukisan tradisional bukan hal sepele. Ada bukti untuk masalah ini. Aku bisa melukisnya, dia nggak bisa. Apa buktimu kalau kamu bisa melukis semuanya? Guru. Karena teman Lin bilang dia jago melukis. Mending mereka berdua adu lukis di depan kelas. Kenapa aku harus adu sama dia? Nggak mau melukis juga nggak apa-apa. Aku langsung laporkan ke panitia lomba kalau kamu curang. Jiang Qingyu, kamu. Aku lukis aja nggak ada yang hebat-hebat amat. Fei, Lin kok kayaknya agak gugup ya? Ngomong apa sih? Yang gugup harusnya Song Lichu, si jelek itu. Teknik Song Lichu terlalu lancar. Kelihatannya nggak kayak pemula. Jangan-jangan dia yang jagoan. Fei, Lin kayaknya belum mulai melukis nih. Kamu ngerti apa melukis itu nggak asal coret. Si Heng lagi cari inspirasi. Ini yang kamu bilang inspirasi. Fei, kemampuan Lin. Kalah sama anak TK. Guru. Aku sudah selesai melukis. Emang gambarku yang dicuri. Kamu pikir barangku gampang diambil? Pengaruh kejadian ini sangat buruk. Aku akan laporkan ke pihak sekolah. Guru, aku cuma terlalu lama nggak melukis. Tangan aku kaku. Lin Si Heng, kamu bohong ya? Jiang Qingyu, kamu. Kamu pikir ini sudah selesai begitu saja? Masalahmu saat masuk sekolah 2 tahun lalu. Sekarang waktunya kita selesaikan. Jangan-jangan Lin tidak bisa melukis sama sekali. Semua lukisan itu hanya hasil curian dari Song Lichu. Apa yang kamu bicarakan, Lin? Jika penghargaanmu didapat dengan curang, kamu harus siap dipecat. Jangan, Bu Guru. Ayahku adalah Song Huaisu. Ini sekolah siapa ayahmu tidak ada artinya. Bu Guru. Jiang Qingyu, Song Lichu. Ayahku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kenapa pulang sekolah hari ini begitu cepat? Song Lichu, si jalang itu. Aku akan membunuhnya. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu? Ayah, kenapa kamu di rumah? Guru sekolah menghubungiku. Kamu dipecat dari sekolah. Lukisan yang menangkan hadiah itu juga hasil curian. Apa yang terjadi? Si Heng apa Lichu yang mengada-ada? Diam. Putriku adalah gadis paling baik di dunia ini. Ayah, ibu ini semua salah paham. Lichu adalah adikku, aku hanya salah ambil. Hentikan niat burukmu yang tidak pantas. Kamu masih terlalu hijau. Huaisu. Si Heng dan Lichu adalah saudara, bagaimana mungkin? Linsu, aku hanya punya satu putri. Tidak ada anak bernama Lin Si Heng. Ayah. Aku dipecat dari sekolah, lihat. Bisakah aku magang di perusahaanmu? Magang. Iya, si Heng sekarang juga sudah cukup umur. Biarkan dia masuk membantumu. Juga bisa sedikit mengurangi bebanmu. Aku tidak perlu cari pekerjaan sendiri saja. Huaisu, tidak bisakah si Heng masuk ke perusahaanmu? Kamu takut dia akan mengkhianatimu?
Apa yang bisa dia lakukan di perusahaanku? Mencuri karya orang lain. Ibu, kenapa kamu mendorongku? Kamu anak yang tidak berguna. Permainan yang bagus ini hancur karena kamu. Kamu dikeluarkan dari sekolah karena menyontek, tahu nggak? Masa depanmu hancur lebur. 2 tahun lalu jelas-jelas kamu yang mencuri lukisan itu untukku. Ini salahku apa enggak? Sampai sekarang kamu nggak ada kemajuan sama sekali ya. Kalau kamu gimana? Kamu nggak bisa mempertahankan hati seorang pria. Si Heng. Kamu dipecat dari siswa. Lalu kita gimana nanti? Terus kenapa? Aku anak satu-satunya Song Hwaisu. Nanti aku akan mewarisi grup Song. Setelah lulus kita nikah ya. Oke. Apa ini? Bukan ini giok yang selalu dicari Song Hwaisu. Jangan-jangan Su Fei anaknya. Giok ini kamu dapat dari mana? Kalau si Heng tahu giok ini pemberian Jiang Tinchuan, si pemuda miskin itu pasti dia marah. Ini aku beli di pasar. Harganya puluhan ribu loh. Benar-benar dapat dengan mudah. Si Heng. Kamu ngomong apa? Fei Fei. Kamu bohong padaku ya? Si Heng. Kamu ngomong apa? Kamu bukan sosialite sama sekali. Si Heng. Kok kamu bisa mikir begitu tentang aku? Nggak usah pura-pura. 2 hari lalu aku lihat kamu di toko barang bekas. Utangku 30 juta padamu. Mungkin jual tas pun nggak bisa lunasi. Tapi si Heng, aku benar-benar mencintaimu. Sekarang aku punya cara. Buat kamu jadi bangsawan sejati. Apa maksudnya? Song Hwaisu dan cinta pertamanya punya 2 anak. Satu Song Lichu, yang satu lagi hilang. Sekarang aku punya cara buat kamu jadi anak Song Hwaisu yang satu lagi. Gimana bisa? Kalau gitu kita jadi saudara dong? Aku bukan anaknya sama sekali. Tapi setelah aku nikahi anak perempuannya, semua milik keluarga Song akan menjadi milik kita. Kamu bukan anak Song Hwaisu. Terus kenapa? Setelah aku menikahi putrinya, semua milik keluarga Song hanya akan menjadi milikku. Dan kamu juga hanya akan menjadi milikku. Kalau kamu sudah begitu, maka aku akan menuruti semua keinginanmu. Song Hwaisu, bukankah kamu selalu ingin menemukan anak yang lain itu? Aku akan membawanya ke hadapanmu. Ayah. Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke perusahaan. Lupakan saja niatmu itu. Ayah, aku datang menemui Anda hari ini. Bukan untuk urusan masuk perusahaan. Aku sudah menemukan adik perempuan kita. Apa katamu? Anda lihat ini. Awalnya ketika aku menemukan giok ini, aku curiga dia adalah anak Anda yang terpisah. Aku lihat wajah dan matanya persis seperti Anda. Seperti dicetak dari cetakan yang sama. Ini memang giok yang sama dengan milik Licu, seperti yang dikatakan Cui Lanyin. Anak yang lain juga memiliki giok ini. Dari mana giok ini? Yang penting aku sudah membuat laporan tes DNA. Anda lihat ini. Membuktikan dia adalah adik perempuanku. Tapi aku sama sekali tidak menyangka
Dia ternyata pacarku Su Fei. Apa katamu? Putriku menjadi pacarmu. Ya ayah, makanya aku tidak menyangka. Tidak menyangka Su Fei ternyata putri Anda. Pantas saja aku merasa akrab saat pertama kali bertemu dengannya. Bisakah kamu membawaku menemuinya? Tentu ayah, besok aku akan membawa Anda menemuinya. Baik. Kalau begitu aku pulang dulu, Anda istirahatlah. King Yu, akhirnya aku menemukan putri kita yang lain. Semoga arwahmu di sana akan memberkati kita untuk bersatu kembali ya. Fei Fei, kamu tidak perlu gugup. Ini adalah ayah kandungmu. Ayah, Meskipun kamu tidak terlalu mirip dengan Li Chu, tapi tes DNA dan giok itu. Fei Fei, kamu memang putri ayah. ayah jangan terlalu sedih. Fei Fei sudah sangat senang bisa bertemu ayah lagi. Ayah? Kalian sedang apa ini? Li Chu, cepat ke sini, ayah akhirnya menemukan kakak kembarmu. Apa maksudnya kakak kembar? Yaitu Su Fei, dia memiliki giok yang persis sama denganmu. Itu semua adalah peninggalan ibu kalian dulu. Su Fei adalah kakakku. Ini tidak mungkin. Aku tahu ini membuatmu terkejut. Ibu di surga pasti bisa tenang sekarang. Ayah jangan terburu-buru terharu dulu. Pernahkah ayah berpikir, kalau laporan ini palsu? Bagaimana mungkin ini palsu, Song Li Chu? Kamu ngomong apa sih? Meskipun laporan ini palsu. Bagaimana mungkin giok ini palsu? Ini terlalu aneh. Aku perlu tenang dulu. Song Li Chu, sekarang ada satu orang lagi yang bersaing denganmu untuk warisan. Kamu pasti gelisah. Kamu bilang ayah yang bodoh itu menganggap Su Fei sebagai kakak kembarmu. Kak, bisa nggak jangan mengejek? Lin Siheng membawa pacarnya pulang. Jelas-jelas untuk merebut warisan. Bagaimana kalau mereka menyakiti ayah? Aku juga tidak menyangka dia sebodoh itu, selembar kertas. Dan giok palsu saja dia percaya. Jiang Tingcuan. Giok yang aku berikan kemana? Giok apa? Giok yang persis sama dengan adikmu. Mungkin sudah terlalu lama lupa di mana menyimpannya. Atau mungkin tidak sengaja hilang. Apakah benar-benar hilang? Atau diberikan kepada Fei Fei cinta pertamanya? Wajar saja ayah begitu mudah. Percaya pada dua penipu itu, ternyata kamu memberikan giok itu kepada Su Fei. Aku tidak menyangka dia sebodoh itu. Ayah selalu merasa bersalah padamu, ditambah lagi Bibi Lanyin sebelum keluar negeri juga berpesan pada ayah untuk menemukanmu. Kayaknya sekarang Su Fei manfaatin rasa bersalah ayah ke kamu. Kita harus gimana sekarang? Mama katanya ada 3 ular berbisa. Ngerubungin ayah, apa dia bakal bahaya? Dia bisa bahaya apa? Dan yang paling aku khawatirin sekarang, dia juga mau rebut hak asuh kalian berdua. Pasti aku ikut mama. Aku juga ikut mama. Oke, lihat si brengsek ini. Ninggalin 2 anak yang baik ke aku. Aku bakal bantu selamatin dia. Ngomong-ngomong, upacara dewasa sekolah akhir pekan ini. Ayah bilang mau umumin di upacara dewasa kalau Su Fei itu anak kandungnya. Dan mau berterima kasih ke sekolah karena udah nemuin anaknya. Dia gak malu ya? Kejutan ini sebenarnya buat kamu. Kalau gitu, ayo kita ikut meramaikan. Aku gak nyangka kamu tiba-tiba jadi
Anak perempuan keluarga Song. Tante aku juga gak nyangka. Kita berdua bakal jadi keluarga. Tapi cuma ayam kampung yang naik ke dahan tinggi. Fei Fei. Aku gak nyangka kamu ternyata anak perempuan keluarga Song. Upacara dewasa hari ini. Semua persiapan buat kamu ya? Aku juga gak nyangka. Aku bisa ketemu ayah lagi seumur hidupku. Mungkin aku beruntung ya Fei Fei. Aku iri sama kamu tiba-tiba dari jutawan. Langsung jadi miliarder. Kaya dan cinta semua dapet. Ayahku kemarin di CZ Bay. Beliin aku 1 villa. Ditemenin 6 pembantu. 2 supir Aku gak suka rumah terlalu banyak orang. Sekarang si Jiang Tinchuan yang norak itu. Pasti gak berani ganggu kamu lagi. Lin Xiao kan udah dikeluarin dari sekolah. Ada apa? Ayahku itu anggota dewan terkenal di Universitas Jiangsu, Rektor Universitas Zhangzhou. Semua harus datang menyambut si Heng kembali ke sekolah. Oh ya Fei Fei Song Lichu juga anaknya Pak Song. Kalau begitu kamu dan dia kan saudara, jangan ngomong sembarangan. Song Lichu jelek sekali, mana mungkin dia. Adiknya Fei Fei, aku juga tidak menyangka. Adikku ternyata jelek sekali. Untung aku tidak punya wajah seperti dia. Kalau tidak mimpi pun pasti terbangun ketakutan. Wah, lihat itu Song Lichu ya. Kayak bidadari gitu. Ini sih ratu kecantikan sekolah kita. Bukannya wajahnya rusak ya? Mana mungkin dia kan keracunan. Jangan-jangan racunnya sudah hilang. Gaunnya Fei Fei Song Lichu. Kayaknya lebih mahal dari punyamu. Cuma gaun jelek kok. Aku juga tidak tertarik. Selamat ya dari ayam kampung. Jadi unggas di rumah mewah. Song Lichu, kamu panggil aku apa? Aku juga tidak akan mengakui kamu sebagai kakakku. Lalu aku harus memanggilmu apa? Song Lichu, bicaramu kasar sekali. Ayah pasti tidak akan memaafkanmu. Memaafkan apa? Ayah. Cucu, luka di wajahmu sudah sembuh ya? Cucu melihat wajahmu. Ayah juga senang. Ayah, adikku kayaknya tidak suka sama aku. Kamu masih terlalu manja. Ayah, sekarang kita sudah berkumpul lagi. Kamu mau bertemu ibu tidak? Berkumpul lagi ngomong apa sih? Ibumu sudah tidak ada. Ayah? Kalau ibu masih hidup. Kalau ibu masih hidup baru namanya berkumpul lagi. Aduh ayah, aku benar-benar tidak bohong. Tidak percaya, lihat ini. Song Huaisu, pria brengsek kamu. Ibu kenapa? Jiang Qingyu, perempuan jalang itu. Kan sudah mati 20 tahun lalu. Mana mungkin masih hidup? Bukannya dia teman sekelasku? Teman sekelas apa dia perempuan? Kesayangan ayahmu itu. Tidak mungkin kan? Dia juga tidak terlihat seusianya. Fei Fei, kenapa ayahmu memeluk Jiang Qingyu? Jangan-jangan Jiang Qingyu mau jadi ibu tirimu, jangan ngomong sembarangan. Lepaskan. Mr. Song, tenanglah. Apa aku sedang bermimpi? Kok kamu masih terlihat sama seperti 20 tahun yang lalu? Karena aku tidak pernah tua. Apakah kamu benar-benar Qingyu atau kalian hanya mirip? Tentu saja aku Jiang Qingyu yang asli, tidak ada yang palsu. Song Huaisu ini anak perempuan yang kamu akui hari ini. Ya Fei Fei, kemari. Ini ibumu. Ayah, kamu bercanda ya? Jiang Qingyu teman sekelasku, mana mungkin dia ibuku? Ayah mana mungkin bohong padamu, giokmu itu dari ibumu. Mana mungkin giok itu jelas dari Jiang. Sudah. Juga bukan anakku. Aku juga tidak mau mengakui kamu ayah. Cepat usir mereka. Fei Fei, kamu harus jadi anaknya dulu. Baru bisa jadi anakku. Mengerti? Qingyu, jangan gegabah. Dulu Lanyin bilang kamu punya 2 anak. 1 cucu, 1 lagi Fei Fei. 2 giok, 1 untuk cucu, 1 lagi untuk Fei Fei. Memang ada 2 giok, 1 aku berikan ke Lichu. 1 lagi. Ada yang bodoh sampai kehilangan. Kalau tidak ada giok,
Laporan tes DNA juga ada. Song Huaisu, apa kamu sudah pikun? Laporan tes DNA palsu saja bisa menipumu. Apa laporan DNA itu palsu? Dokter yang membuat laporan tes DNA palsu untuk Lin Siheng sudah ditangkap mau ketemu. Fei Fei ini bagaimana? Lin Siheng bukan anak Song Huaisu. Berarti kamu bukan putri Song yang asli. Ayah Lin Siheng tahu dia bukan anakmu. Tidak bisa dapat warisan lalu cari cara bikin pacarnya jadi anakmu. Apa keluarga Lin Siheng semua parasit? Ayah bukan begitu, jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan dia. Semua karena dia, semua karena Sufei, dia menipuku. Lin Siheng, semua ini kamu yang atur. Tidak menyangka Tuan Lin ternyata tuan palsu. Sufei ini juga, bukan wanita bangsawan. Benar-benar pasangan yang dibuat langit dan bumi. Ayah, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang mereka katakan, dengarkan aku, Lin ayah. Siheng. Apa aku terlalu percaya padamu? Song Huaisu, wanita ini tidak tahu benar atau tidak. Kamu percaya begitu saja padanya. Aku sudah bekerja keras di keluarga ini selama bertahun-tahun. Apa kamu pernah melihatku? Aku merawat si kecil Chu. Selama bertahun-tahun, apa kamu pernah melihatku? Perawatan yang kamu bilang adalah menambahkan racun lambat ke dalam susuku. Ibu Lin Siheng ternyata meracuni Song Lichu. Sungguh kejam. Lin Su. Aku merawatmu dengan baik, tapi kamu merawat anakku seperti ini. Mama. Song Huaisu, kamu memukulku selama bertahun-tahun. Apa kamu tidak punya perasaan sama sekali padaku? Selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah melupakan Qin Yu. Tahu kenapa aku tidak pulang setiap hari? Setelah pulang melihat wajahmu, aku merasa mual. Wanita jahat. Qin Yu, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Jiang Qingyu, Song Huaisu. Aku berharap kalian kehilangan cinta selamanya. Lin Su panggil orang. Bawa mereka ke kantor polisi. Dia Lin Siheng yang menyuruhku melakukannya. Dia yang mengatur aku. Tincuan, asal kamu bisa menyelamatkanku. Aku bisa jadi pacarmu. Aku bisa melakukan apa saja untukmu. Bawa pergi. Qin Yu, bisakah kita bicara? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Aku hanya berharap kamu bisa melepaskan hak asuh Lichu. Jadi kamu hanya ingin Lichu, tidak mau aku lagi. Song Huaisu, aku sudah menghilang selama 20 tahun. Lupakan aku. Tapi sekarang kamu berdiri di hadapanku. Aku sudah punya orang yang kusuka. Kamu bisa melepaskanku. Dia. Ayah kandung menganggapku sebagai saingan cinta. Ayah bukan. Ya, dia. Dia muda dan tampan. Song Huaisu, kamu sekarang terlalu tua. Kamu masih sama dangkalnya seperti dulu. Jiang Tinchuan benar-benar hebat. Berani bersaing dengan Pak Song untuk wanita. Sekarang aku benar-benar penasaran. Berapa umur Jiang Qingyu sebenarnya? Dia terlihat sama seperti kita. Ya? Kalau tidak ada urusan lain, kami pergi dulu. Tunggu sebentar, anak muda. Kalau kamu memilih bersamanya, yang harus kamu tanggung adalah tas baru setiap minggu, pakaian baru setiap bulan, bahkan mobil baru setiap tahun. Apakah kamu bisa menanggungnya? Bagaimana kalau kamu kasih uangnya padaku, Pak Song? Kakak benar-benar tidak takut mati. Kupikir itu ide bagus, tapi tahukah kamu? Dia pemarah dan tidak bisa masak. Waktu tidur malam, masih bersendawa menggeretakkan gigi kentut dan mendengkur. Apakah kamu juga tahu itu? Mama, dia membicarakanmu buruk. Aku dengar. Mama, Kenapa dia anakku? Kenapa? kalau begitu dia juga anakku. Ya, ayah anakmu yang lain. Bukan anak perempuan tapi anak laki-laki. Benarkah? Tidak. Tidak heran mirip dengan aku waktu muda. Pergi. Kalian berdua, ujian-ujian terakhir ini ada kemajuan besar. Katakan mau apa? Aku mau belajar melukis. Aku.
baru-baru ini dengan sekelompok teman. Mendirikan perusahaan game. Dana awalnya lihat saja kasihnya. Jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit. Tidak masalah, setuju. Mama, Tidak, dia harus segera pergi. Kenapa? Kalian tidak dengar apa yang terjadi di sekolah. Gosip-gosip yang tidak jelas itu. Ada seorang kaya baru di depan sekolah. Yang sedang mengejar teman kita Jiang Qingyu. ayah, gaya berpakaianmu tidak seperti kaya baru. Jelas-jelas mereka tidak melihat dengan jelas dan asal bicara. Baiklah, untuk menebus kesalahan pada ayah kalian. Hari ini kita akan dengan berat hati menemaninya makan malam. Kelas sudah selesai. Ya, kebetulan kamu datang menjemputku pulang. Sangat senang bisa melayani Anda. Ngomong-ngomong, tahun depan kalian lulus, ada rencana apa? Jangan terlalu khawatir tentang mereka punya rencana sendiri. Kalau kamu, Saya sudah waktunya kembali ke dunia kerja. bukannya kamu selalu ingin berkeliling dunia? Ingin sih, tapi mana ada waktu kalau saya pergi perusahaan bagaimana? Mereka bagaimana nasib mereka? Saya punya ide bagus. Perusahaan saya serahkan pada Tincuan. Perusahaan kamu serahkan pada Licu. Kan jadi ada waktu. Ah, tidak bisa ayah. Kamu keterlaluan. Ide bagus. Tiket pesawat sudah saya siapkan. Kita hari ini juga berangkat. Ayo pergi. Dah.